Nah, kalau misalkan kalian masih inget ya, pas di tanggal 5 Maret kemarin tuh, gue sempat ada post gitu ya, pas Bitcoin kena koreksi ke 65, habis itu kita melakukan rebound di sini, gue udah bilang tuh ya, bahwa ada potensial kita mengalami drop teman ya, dan drop ini akan masuk ke area liquidity hunt yang kita bicarakan kemarin. Nah, kenapa gue bisa ngomong hal seperti itu? Karena dari siklus ke siklus ya, jadi bukan dari siklus sebelumnya aja, tetapi dari dua sebelum atau tiga sebelum bahkan ya. Setiap kali Bitcoin menyentuh all time high yang ada di level 69.000 nih ya kemarin ya, dia selalu mengalami koreksi teman. Nah di sini gue bakalan replay lagi nih apa yang gue bilang di minggu lalu. 14% nih ya area liquidity-nya ini di sekitaran 14% koreksi. Itulah sebabnya kenapa kalian melihat satu arrow seperti ini gitu ya. Ya sekali lagi bisa jadi ya kita juga dibikin naik lagi ke 69 gitu baru tiba-tiba beneran koreksi setelah itu gitu ya. Cuman ya daerah-daerah sini aja lah teman-teman ya. Dan sekali lagi itu kalau misalkan kita dikasih namanya ya koreksinya paling nggak lama gitu ya, cuman seminggu 2 minggu gitu ya, abis itu ya kita lanjut naik lagi break new all time high gitu ya. Nah di sana gue udah mengatakan bahwa koreksinya nggak lama teman-teman ya, ternyata memang cuman sebentar gitu ya kita koreksi di sini, habis itu kita naik lagi dan break new all time high teman-teman, sesuai dengan video yang lalu gue post. Jadi info-info ini yang paling cepet biasanya gue update melalui VIP group kan teman-teman. Karena gue upload kan nggak setiap hari juga ya. Jadi kalau misalkan lagi kesempatan update, gue biasanya langsung ke Telegram VIP group ini ya. Dan ini gratis juga kalau misalkan kalian mau join. Syaratnya gampang banget ya, kalian tinggal daftar BingX saja menggunakan kode referral gue melalui link yang ada di deskripsi, and then kalian bisa ke bagian copy trade ini. Kalian pilih di bagian conservative trader ini teman-teman ya. Ini adalah copy trade dari rekomendasi BingX yang menghasilkan return ratusan persen ya selama 6 bulan belakangan ini. Jadi kalau misalkan kita ikutin salah satu trader ini ya, contohnya yang MFT ini kita copy ya, secara ROI kan dia bertumbuh terus gitu ya, kita copy selama 6 bulan, kita lagi ngerjain hal-hal yang lain juga tetap bakalan kebuka dan ketutup sendiri trade-nya gitu. Lalu setelah di akhir 6 bulan tersebut ya, let's say kita invest 1 juta udah jadi 2 juta, dan ini juga salah satu passive income yang bisa dinikmati ya, fitur gratis dari BingX. Kalau misalkan kalian udah coba teman-teman ya, fitur copy tradingnya, teman-teman bisa langsung masuk VIP group gua, dan kalian bisa tinggal daftar VIP group ini melalui link yang ada di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa tinggal kontak admin untuk dimasukkan ke dalam VIP group gua. Nah, jadi kan sekarang update-nya ya, terakhir gue bilang ya, setelah kita dam ini kita akan mengalami new all time high lagi ya teman-teman ya. Dan terbukti ya saat ini kita mengalami new all time high lagi teman-teman ya, yang pastinya udah break di atas 69.000 teman-teman. Jadi outlook gue kira-kira saat ini untuk Bitcoin kira-kira seperti apa ya. Jadi di VIP group kan gue ada bahas tuh ya kira-kira untuk outlook gue mengenai Bitcoin secara short termnya, jangka pendeknya seperti apa gitu ya. Dan saat ini gue bakalan bahas teman-teman ya. Jadi lagi-lagi di sini gue membicarakan mengenai data teman-teman ya, data yang udah ada gitu ya, dan yang sudah terjadi juga teman-teman. Jadi ini bukan berdasarkan feeling analisa gue ya. Kalau misalkan yang kemarin teman-teman, kenapa bisa persis di daerah yang gue arsir di warna merah ini, kenapa gue bisa targetin sekitar 14% koreksi di sini teman-teman ya. Dan ternyata memang langsung ke hit gitu ya. Kenapa ya? Karena kalian lihat teman-teman ya, simpelnya. Ini sideways Bitcoin ada di area ini teman-teman ya. Dan biasanya ya ketika Bitcoin drop, dia pasti akan ngehantam area sideways dia teman-teman ya. Jadi seakan-akan memakan support ini ya, support semua yang ada di area tanggal 29 sampai 2 Maret. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran juga gitu ya buat kalian gitu. Kenapa kita targetin di area sini? Karena ini akan memakan semua support sideways yang sudah terjadi beberapa hari ini gitu ya, dari tanggal 29 sampai tanggal 3 Maret. Dan itu sudah sering Bitcoin lakukan dari zaman ke zaman, dari cycle ke cycle gitu. Bahwa biasanya drop dia gitu ya, biasanya akan cukup signifikan and then akan memakan semua likuiditas yang ada di area sideways tersebut. Itu sebabnya kenapa gua targetin nih di kotak yang berwarna merah ini gitu ya. Nah terus untuk saat ini pada Bitcoin ya, karena kita sudah menyentuh new ATH gitu ya, sempat 70k lah teman-teman ya, ini di satu candle di tanggal 8 Maret gitu ya. Saat ini kita udah kembali mulai retest lagi dekat-dekat daerah resistensi lagi gitu. Jadi sebenarnya di sini sekali lagi bukan feeling gue ya, gue hanya nge-share data apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ketika Bitcoin menyentuh ATH teman-teman ya, ATH yang ada di tahun 2017 ya, ini di tahun 2020 kita hit teman-teman ya, kalian bisa lihat ya. Si Bitcoin ini mengalami koreksi teman-teman di sini ya. Koreksinya sekitar 15 sampai 16% teman-teman ya. Jadi so far ya ada diminishing juga ya gitu ya. Jadi seperti apa yang gue bilang sebelumnya, ada diminishing gitu. Jadi koreksinya nggak lebih dalam
dibandingkan koreksi di cycle sebelumnya. Kalau yang ini 16%, yang saat ini sekitar 14%. Ada pengurangan koreksi karena market cap-nya juga jauh lebih tinggi dibandingkan di tahun 2020. Jadi untuk ngedam Bitcoin pasti akan jauh lebih sulit dibandingkan pada tahun 2020. Terus yang menariknya adalah ketika dia menyentuh ATH teman-teman. Nah, ini ATH-nya di 19863 nih teman-teman, new highs untuk Bitcoin. Dibanding sebelumnya 19518 di sini ya. Jadi beda 300 poin doang, dia ngebreak ATH lagi di sini. Ada koreksi terakhir lagi teman-teman terjadi pada Bitcoin, dan koreksinya ini adalah lower high-nya dari si tanggal 26 November ini gitu ya. Jadi ini dari data yang sudah ada aja. Total koreksinya sekitar 11-12% ya. Jadi lebih kecil pastinya dibandingkan sebelumnya nih yang ada di sini. Dan untuk target koreksinya tuh ke berapa sih gitu ya? Ya yang pertama ini kita bisa coba teman-teman ya. Bisa coba tarik garis support nih. Nih, kalian bisa lihat di sini ya. Ini daily candle ya, satu candle melambangkan satu hari, dan kalian bisa lihat ya, ini kita hit support tersebut di tanggal 9 Desember ya. Jadi ini juga bisa jadi patokan nih ya untuk target koreksi dari daily candle berdasarkan garis trend teman-teman ya. Itu kita bisa ukur. Terus yang kedua teman-teman, yang kedua kita juga bisa ukur koreksinya dari mana. Let's say dari Fibo, kita tarik dari bawah ke atas ya. Dia ngehit apa? Yaitu golden ratio Bitcoin 61.8 di 17653. Momen dia hit area tersebut, kita langsung dibikin rebound and then menuju new cycle ya, new cycle bull run untuk Bitcoin gitu. Terus di cycle sebelumnya lagi gimana? Nah, contohnya di tahun 2017 nih, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini koreksinya lebih dalam lagi, 35% bahkan ya. Karena ya saat itu market cap Bitcoin tuh benar-benar kecil banget. Jadi untuk ngedam Bitcoin tuh benar-benar gampang banget sampai 30% gitu. Terus setelah dia menyentuh 35% koreksi, dia apa? Naik lagi teman-teman di sini ya, break new all time high lagi teman-teman. Lebih dari satu hari teman-teman ya. Jadi ya kalian bisa lihat ya, ketika dia break ATH dia nggak langsung drop teman-teman. Cuman ini sampai sekitar seminggu lagi teman-teman ya di sini ya. Jadi di sini terjadi kenaikan selama seminggu lagi untuk Bitcoin, baru dia mengalami second drop dia di sini teman-teman ya. Dan sekali lagi second drop ini tidak akan melebihi first dropnya dia yang ada di tanggal 12 Januari 2017. Kita bisa lihat koreksi sebelumnya 35% dengan koreksi kecil dibandingkan koreksi sebelumnya. Jadi so far ini udah terbukti dari cycle ke cycle gitu ya. Setelah break new highs lagi, dia mengalami sekali koreksi lagi ya, masuk ke area new dekat-dekat new all time high ya, abis itu dibikin terbang lagi teman-teman ya. Tadi yang pertama apa gue bilang ya, kita bisa ukur dari garis support trend daily candle teman-teman ya. Dan ini kalau misalnya kita tarik teman-teman ya, garis support dari daily candle-nya, kalian bisa lihat di sini, ini ketemu di sini ya, lewat dikit, tapi udah kurang lebih ya mirip-mirip lah teman-teman ya. Terus di sini juga ketemu teman-teman ya, di sekitar 984 ini juga udah cukup oke gitu buat jaring Bitcoin. Terus tadi kan dari garis trend yang warna kuning. Terus yang kedua kita ukur lagi dari Fibonacci. Ini kita ukur dari bawah ke atas teman-teman ya, dan ketemu lagi gitu 618 sampai dekat-dekat 786 untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi ya kesimpulannya apa gitu ya. Ini kan udah terjadi gitu ya dari siklus ke siklus. Jadi di sini gue membahas mengenai data untuk apa yang sudah terjadi pada Bitcoin. Yang pertama, poin pertama yang paling penting adalah bahwa koreksinya Bitcoin tidak akan melewati yang 59.9 ini. Jadi dia tidak akan melewati liquidity hunt yang satu ini teman-teman, yang udah kita bahas di minggu yang lalu ya. Jadi ini once in a lifetime chance lah teman-teman, bisa dibilang ya, 59.700 quick liquidity hunt, memakan long and then kita dibikin naik lagi. Ini dari cycle-cycle sebelumnya kita tidak berhasil melewati area ini ya, 59.000 ini teman-teman ya. Instead yang kita alamin adalah lower high pada Bitcoin teman-teman ya. Itu yang udah kita dapetin gitu ya informasinya dari beberapa cycle sebelumnya gitu ya. Jadi intinya kita akan mengalami yang namanya lower high teman-teman ya. Lower high ini akan berada di atas 59 pastinya lah teman-teman ya. Jadi kan ini kan total koreksi sekitar berapa? 14% teman-teman ya. Pastinya ini koreksi ini ya, ini akan di bawahnya 14% ya, entah 12%, entah 10% gitu ya. Cara ngukurnya gimana gitu? Yang pertama kita bisa tarik satu candle trend garis harian teman-teman ya untuk Bitcoin. Tadi kan kita udah lakukan gitu ya sebelum-sebelumnya, bahwa ini ada trend garis harian yang di garis warna kuning ini. Dan ini kalau misalkan kita ukur, ini ngehitnya kurang lebih di sekitaran ya, di sekitaran 64.7 teman-teman ya, 64.7 sampai 65.000 untuk Bitcoin minimum teman-teman ya, kalau berdasarkan garis trend yang berwarna kuning ini ya. Tadi kan kita juga ukur sama gitu dari daily candle ke daily candle. Terus abis itu yang kedua, kalau misalkan diukur dari Fibonacci gimana gitu ya, let's say aja teman-teman ya, gue nggak tahu ini bisa jadi
maybe ini bisa jadi peaknya Bitcoin ya 69,6, and then kita mengalami koreksi, who knows gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ini memang adalah peaknya, kita ukur aja gitu dari Fibo dari bawah ke atas gitu ya. Kita ukur 618 ini itu berada di mana? Berada di 63.000 teman ya. Jadi dari tren garis yang berwarna kuning tadi kita gambar, kita kan ketemu tuh 65. Terus kalau dari Fibo itu bisa sampai 63. Jadi kurang lebih di sekitaran situ teman ya, 63, 65. Kalau misalnya kita bagi dua, kita ambil rata-ratanya ya berarti koreksinya itu di sekitaran 64.000 teman ya. Dengan asumsi bahwa ketika kita ngehit 69 sekian ini ya kita bakalan turun lagi, targetnya ke berapa ya, targetnya ke sana gitu ya. Cuman apakah kita akan mengulangi cycle-cycle sebelumnya lagi gitu ya, bahwa ketika kita break new highs yang kedua, kita mengalami koreksi lagi, itu sudah terbukti daripada dua cycle sebelumnya. Ini tidak bisa menjamin juga sekali lagi ya. Jadi yang kemarin kan ketika Bitcoin break di level 68-69, di sini kan gue juga ada bilang ini nggak menjamin termanya bahwa akan ada liquidity hunt ke area ini. Tapi ternyata kita dikasih gitu oleh si Bitcoin, dan ternyata kita juga mengikuti cycle sebelumnya. Padahal udah ada yang bilang tuh ya bahwa kali ini berbeda, institusi udah masuk, ETF udah di-approve, nggak mungkin ada hal seperti ini terjadi, tetapi ternyata sama aja teman-teman ya. New ATH terjadi kembali, koreksi yang lumayan dalam terjadi juga sama seperti cycle sebelumnya. Jadi ya kita nggak bisa bilang juga bahwa setelah adanya institusi masuk, ETF sudah disetujui, bahwa nggak akan ada hal yang sama terjadi yang sudah terjadi di cycle sebelumnya, ya nggak bisa dibilang seperti itu juga ya, tidak valid juga. Nah dari situ kan kita udah bisa take note teman-teman ya, apa yang sudah terjadi sebelumnya, ya bisa jadi juga kita dibikin naik lagi teman-teman ya, let's say ke 70-an gitu ya, and then baru setelah itu melakukan retesting yang kedua oleh Bitcoin gitu ya. Jadi kesimpulan tuh sebenarnya ya, antara kita seminggu dibikin naik lagi gitu, let's say ke 70-an sekian gitu ya, tetap akan ada second correction gitu ya. Dari cycle sebelumnya sih yang bisa disimpulkan sih seperti itu ya. Targetnya kan tadi kita udah hitung berapa gitu ya. Cuman kalau sampai ke 70-an ya nanti kita ukur ulang lagi. Cuman pada kesimpulannya gitu akan ada second correction gitu ya pada Bitcoin, tetapi correction ini tidak akan sampai melewati 59 ini gitu, 59,7 ini. Itu kan kesimpulan yang kita dapat gitu ya. Perihal mengenai kapan koreksi itu akan terjadi ya nggak ada yang bisa predik teman ya. Bisa aja kita juga dibikin naik dulu sampai ke 70-an baru akan terjadi koreksi tersebut, atau bisa jadi dari sini 69,5 ini kita udah nggak kuat, and then kita masuk ke area garis tren berwarna kuning ini yang di sekitaran 64-63, itu bisa terjadi juga gitu ya. Jadi ya intinya kalian udah dapat lah ya poin apa yang pengen gue kasih tahu gitu ya. Biasanya akan ada another retest di daerah all time high lagi gitu ya untuk Bitcoin sebelum benar-benar terjadinya new bull run ya. New bull run berarti udah langsung ke 80.000 sampai 100.000 gitu tanpa adanya koreksi sama sekali gitu ya. Jadi sekali lagi di sini gue share data aja teman-teman, data apa yang sudah terjadi digabung dengan analisa teknikal gitu ya. Gimana cara mengukur target koreksinya gitu ya. Perihal apa itu akan terjadi ya kita nggak tahu teman-teman ya, karena sekali lagi analisa ini bukan berdasarkan feeling atau kita paksa Bitcoin bakalan drop teman-teman ya, padahal ini juga statusnya lagi dalam bullish-bullishnya. Paling itu aja sih teman-teman ya, kita tidak mau memaksakan apa yang akan Bitcoin lakukan. Sekali lagi ya intinya ya saat ini market lagi bullish gitu ya, lagi bullish, bisa jadi another 70k baru bakalan ada koreksi tersebut gitu ya, atau bisa jadi nggak ada koreksi sama sekali teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ada koreksi sama sekali dari 70 ini teman-teman langsung nge-shot ke 80, ke 100.000 gitu ya, udah nggak, ibaratnya udah nggak testing 60-an lagi gitu ya, udah nggak ada testing di level 60 ribuan lagi gitu, bahwa ya oke, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah oleh Bitcoin gitu ya. Paling itu aja gitu yang bisa disimpulkan gitu ya. Jadi ya gue cuma share data aja lah gitu ya. Semoga ya bisa membantu, bisa memberikan insight buat kalian. Nah itu aja paling teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.